Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak tidak ada mengadakan pembelajaran yang baru, hanya mengulas soal ya. Namun Bapak mohon maaf kalau agak siangan ini, karena Bapak dan Ibu guru yang lain PTM ya, dan untuk mapel PAI dan PJOK mungkin ya tidak bisa PTM. Adapun bisa PTM mungkin hanya di kelas tertentu. Namun sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan pada waktu itu ya, sekalipun kita masih dalam keadaan masih pandemi ya, Bapak harap kalian tetap semangat selalu ya. Kita doakan semoga untuk PTM ini bisa normal kembali seperti sedia kala, sekalipun dalam bertahap ya anak-anak ya. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita selalu berdoa memohon kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Langsung saja, Bapak tidak berpanjang lebar dan tidak banyak ya yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak kemarin kurang mengulas tentang soal-soal yang akan Bapak ujikan ya. Nah, di sini Bapak akan bahas beberapa soal yang mungkin kesulitan untuk kalian, atau mungkin Bapak kurang jelas menyampaikannya sehingga kalian mungkin kesulitan dalam mengisi soal ini. Nah, di antaranya ada beberapa soal yang Bapak lihat kalian kesulitan untuk menjawab. Ya, ini bukan salah kalian ya. Mungkin ini Bapak yang kurang jelas menyampaikan sehingga kalian tidak paham. Nah, kalau seperti soal yang pertama ini ya sudah jelas ya, kalian alhamdulillah banyak yang paham ya. Adapun soal yang nomor 2 ini tentang tajwid ya. Ya, ini mungkin salah Bapak sendiri karena Bapak mungkin tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya, atau mungkin Bapak menjelaskan hanya sekali. Di antara kalian teman-teman mungkin ada yang tidak menyimak waktu itu ya. Contoh di soal yang nomor 2 ini menjelaskan tentang tajwid. Nah, kalau tentang tajwid kan ada hukum tajwid nun mati, tanwin, idgham, ikhfa ya, kemudian idhar, kemudian ada matobi'i. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin sekilas kalian yang sudah pernah sekolah di madrasah ataupun yang sudah pernah belajar tajwid dengan Bapak, Ibu, Ustadz di rumah, kalian pasti kalian pernah dengar ya. Atau mungkin waktu sebelum COVID-19 Bapak pernah menyampaikan ya di kelas kalian waktu kalian masih di kelas bawah ya. Nah, Bapak bacakan. Nah, di sini lafal yang bergaris bawah ya, ini berarti kan bacaannya wala antum. Nah, ini bacanya wala antum. Nah, di sini ada nun ya, nun bertanda sukun berhadapan dengan huruf ta. Nah, sedangkan huruf ta di sini adalah huruf ikhfa. Nah, makanya di sini teman-teman banyak yang keliru yang jawabnya ya. Nah, jadi kalau ada nun bertanda sukun ataupun nun mati ataupun nun yang tidak diberi tanda baca, berarti itu adalah nunnya sukun ataupun mati. Nah, jadi kalau ada nun mati ataupun tidak diberi tanda baca berhadapan dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa kan ada 15 ya. Ta, sa, jim ya, da, za, za, sin, shin, so, do, to ya, sampai fa, kof, kaf ya, sampai sana ya. Nah, kalian bisa lihat lagi di buku tajwid di rumah kalian. Jadi Bapak harapkan kalian miliki buku tajwid yang Bapak sarankan waktu di kelas supaya kalian bisa dihafal-hafal ya. Kalaupun kalian tidak punya buku tajwid juga bisa dilihat di Google searching ya. Huruf ikhfa ada 15 apa-apa saja ya. Kalian bisa hafal-hafal. Nah,
Kalau kita tidak hafal huruf-huruf tersebut, huruf idhar, huruf ikhfa, huruf idgham, nah kita sulit akan membedakan ini bacaannya ikhfa atau idhar atau idgham, ya kita sulit ya. Nah, tapi kalau kita sudah hafal huruf-hurufnya, kalau terus kita latih-latih terus, nah, walaan ang, nah berarti kalau ang, nah yang samar-samar itu berarti ikhfa. Nah, itu kalian akan lebih mudah menghafalnya ya. Nah, jadi selain kalian sudah menghafalkan huruf-huruf tajwid tersebut, nah kemudian pada saat kalian mengaji kepada ustadz-ustadzah kalian, kalian juga minta kepada ustadz-ustadzah kalian untuk supaya dijelaskan ya bacaannya, cara bacanya ya. Wala antum ya, jangan wala antum. Nah, kita kan antum itu idhar apa ikhfa ya. Nah, kita nggak jelas. Jadi kalau ikhfa ya otomatis suaranya samar, wala antum. Nah, itu ikhfa. Berbeda dengan idhar. Kalau idhar kan jelas ya. Amana, man, amana begitu ya. Jadi kalau ikhfa suaranya disamarkan, wala antum ya. Ya, sekali lagi Bapak mohon kalian hafal-hafal kembali huruf-huruf tajwidnya dari mulai idhar, idgham, ya ikhfa dan iklab ya. Kalau yang paling mudah menghafalkan ya huruf iklab ya. Ada nun mati atau tanwin ya bertemu dengan huruf ba. Nah, karena huruf iklab hanya satu ya, ba. Tapi kalau huruf ikhfa itu yang terbanyak 15. Huruf idhar 6, huruf idgham bigunah dan bila gunah ya digabung menjadi 1, 6. Kalau dipisah bila gunah 2, kalau idgham bigunah ada 4. Nah, seperti itu. Jadi Bapak mohon sekali lagi, insya Allah nanti akan Bapak review kembali ini. Kemungkinan pas saat semesteran nanti akan Bapak tampilkan kembali soal-soal tentang tajwid ini. Jadi sekali lagi Bapak mohon kalian dihafal-hafal kembali ya. Dan selanjutnya ada nah ini ya, tentang hari akhir ya, ataupun nama-nama hari kiamat. Ini sudah Bapak sampaikan waktu itu di video pembelajaran kita ya. Nama-nama hari kiamat itu banyak sekali ya. Kenapa banyak? Karena sesuai dengan kejadiannya. Contoh Yaumul Mizan ya, Yaumul Mizan itu artinya kan adalah hari pertimbangan di mana kita ditentukan baik buruknya itu ditimbang, lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya. Maka dinamakanlah Yaumul Mizan ataupun hari pertimbangan. Ada lagi hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena setelah kiamat itu tidak ada hari lagi. Makanya pada saat itu namanya hari terakhir. Nah, kemudian ada lagi Yaumul Jaza ataupun hari pembalasan. Ya, kenapa hari pembalasan? Karena di mana pada saat itu kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah. Ya, yang baik maka akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Seperti itu ya. Jadi nama-nama hari kiamat itu kebanyakan ditentukan dengan sesuai kejadian saat itu ya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi Bapak minta kalian hafal-hafal kembali juga nama-nama hari kiamat ya, dengan artinya ya. Ya, kalau kalian tidak tahu, tinggal searching di Google macam-macam nama hari kiamat dan artinya, nanti akan muncul semua ya. Seperti itu anak-anak ya. Dan kemudian ada lagi soal yang sulit ya, yang kalian banyak tidak tahu ini ya. Nah ini ya, kelak di hari kiamat orang kafir ini, orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik mendapat balasan yang setimpal di mana? Ya, setelah ditimbang di padang mahsyar, maka mereka akan dimasukkan ke neraka karena mereka berbuat kejelekan. Nah, namun sebelum dimasukkan neraka, mereka di mana dulu? Yaitu di padang mahsyar ataupun tempat orang-orang semuanya dikumpulkan. Yang baik, yang buruk semuanya kumpul di padang mahsyar. Manusia, jin, ya semuanya kumpul di padang mahsyar. Yang kumpul di padang mahsyar itu siapa aja sih Pak? Ya, yang berkumpul di padang mahsyar itu menurut keterangan hadis adalah makhluk Allah yang dibangkitkan kembali. Ya, yang dibangkitkan kembali adalah manusia dan jin. Nah, itu.
Jadi nanti di padang mahsyar itu kita berkumpul dengan jin dan manusia semuanya ya. Seperti itu ya. Itu setelah ditimbang di padang mahsyar ya, beribu-ribu tahun, karena di padang mahsyar itu juga tidak sebentar ya, lama ya. Maka setelah itu ditentukan apakah dia masuk neraka atau masuk surga, seperti itu. Itu anak-anak ya, jadi kalian hafal-hafal lagi tentang nama-nama hari kiamat beserta artinya. Nah ini nomor 14 juga ya. Nah yaumul jaza, yaumul ba's, yaumul mizan, yaumul hisab. Nah jadi ini sengaja Bapak selipkan di sini supaya kalian hafal nama-nama hari kiamat dan artinya ya. Nah, serta Bapak lihat juga kemarin kalian masih bingung ya membedakan nama-nama pembagian tentang kiamat. Padahal mudah ya. Kiamat dibagi dua, yaitu kiamat besar dan kiamat kecil, atau kalau dalam bahasa Arabnya besar yaitu kubro, kalau kecil sugro. Bukan sukro, sugro. Sugro ya, sugro artinya kecil. Tuh anak-anak ya. Nah, ini salah satu teman kita ada yang menjawab kiamat sedang. Nah, emang ada kiamat sedang ya. Nah, kiamat itu hanya dibagi dua, yaitu kiamat besar dan kiamat kecil, ataupun kubro dan sugro. Nah, jadi kalian supaya untuk dipahami lagi ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kiamat hanya dibagi dua, yaitu besar dan kecil. Ya, itu dihafal kembali. Terus ada soal yang sulit lagi. Nah, ini tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yang kita bahas kemarin tidak sepenuhnya 99 ya. Hanya kalau nggak salah hanya 4. Yang pertama itu Al-Baqi, Al-Muqtadir, As-Somad dan Al-Muqaddim. Nah, itu di buku kalian sudah ada dan Bapak juga sudah menjelaskan. Tolong kalian juga hafalkan artinya supaya pas saat Bapak menanyakan ya seperti ini ya. Al-Muqtadir dalam Asmaul Husna artinya adalah titik-titik. Nah, apa Al-Muqtadir? Nah, itu kalian sudah tahu ya. Nah, tidak 99 semuanya dihafalkan, tapi yang diminta oleh buku kita, di buku paket kita hanya 4 saja ya. Al-Baqi, Al-Muqtadir, As-Somad dan Al-Muqaddim. Kalian kemarin banyak yang salah menjawabnya ya. Nah, jadi Bapak minta sekali lagi tolong kalian juga hafalkan artinya ya, bukan hanya Asmaul Husnanya saja. Ya, Al-Baqi artinya yang maha kekal, Al-Muqtadir yang ya, As-Somad ya yang maha dibutuhkan. Terus ya sampai Al-Muqaddim ya yang terdahulu. Nah, itu tolong kalian dihafal-hafalkan kembali karena ini Bapak sudah sampaikan ya. Ya sama ini ya anak-anak, Bapak mohon maaf sekali lagi, ini semuanya tidak ada yang betul ya untuk isian titik-titik ini. Ya mungkin ini adalah kesalahan Bapak ya, tidak menyuruh kalian untuk menghafalkan arti dari surat Al-Kafirun ya. Jadi ini juga dari surat Al-Kafirun, Bapak juga minta tolong ya hafal-hafalkan juga artinya ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita memahami akan makna dan penjelasan dari surat Al-Kafirun itu. Jadi apa makna dari surat Al-Kafirun itu? Ya tentu toleransi. Nah tapi kalau kita tidak tahu artinya, ya kita juga akan mengalami kesulitan. Jadi Bapak minta juga kalian dari potongan surat Al-Kafirun ya sedikit demi sedikit ya tolong kalian hafalkan juga ya. Ma'abatum artinya adalah apa yang kamu sembah ya, itu jangan ditulis semuanya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah ya, ini kan hanya potongan. Ma'abatum apa yang kamu sembah. Nah itu ya. Itu anak-anak ya. Jadi sekali lagi yang pertama kalian hafalkan tajwidnya ya. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab kalian hafal-hafal kembali hurufnya. Kemudian Asmaul Husna. Dan yang terakhir Bapak minta kalian hafalkan kembali juga
tentang nama-nama hari kiamat serta artinya dan juga arti dari surat Al-Kafirun. Insyaallah nanti pada saat semesteran ya, semester ganjil nanti ini insyaallah akan Bapak tampilkan kembali soal-soal ini ya. Ini saja mungkin dari Bapak tentang pembahasan soal pada hari ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya. Juga karena Bapak kesiangan juga menyampaikannya, Bapak PTM dulu ya. Kemudian juga sekali lagi Bapak minta kalian tetap semangat belajarnya ya, sekalipun masih ada daring seperti ini ya. Kita bisa PTM tapi tidak semuanya ya. Oke, terima kasih. Bapak harapkan kalian tetap semangat dan Bapak doakan selalu semoga kalian menjadi anak soleh solehah yang berbakti kepada orang tua, Bapak dan Ibu guru kalian. Bapak akhiri, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.